Nah, kemudian soal persembahan sulung. Ya. Nah, sebelum persembahan yang Tuhan berikan untuk menutup semua persembahan ini, Tuhan memberikan contoh, Pak, supaya manusia melihat nanti ke depan yang mereka persembahkan itu ada wujudnya. Jadi persembahan sulung yang Kristus itu adalah wujud semua persembahan sulung yang ada di dalam Perjanjian Lama. Jadi bentuk mulai dari hasil bumi, pekerjaan, panennya dan semuanya. Nah, itu diminta utuh. Nah, saya banyak orang yang mengatakan kepada saya seperti ini. Ya, ini termasuk beberapa pendapat tentang perpuluhan. Ya, saya bahas tentang persembahan sulung. Persembahan sulung itu adalah kewajiban dalam bangsa Israel. Karena itu mempertaruhkan masa depan hidupnya dan keturunannya itu di bawah perjanjian Tuhan. Di situ. Nah, orang zaman sekarang itu sudah buang ini semua. Kenapa? Yesus sudah persembahan sulung, udah selesai gitu. Padahal tidak. Menjadi pengajaran, menjadi sesuatu sejarah itu sangat baik bagi kita. Artinya, bahwa kita bisa meneladani karakter iman dan semuanya dalam diri kita. Bukan untuk dijadikan semacam kayak orang itu tuntutan gitu ya. Enggak. Tapi itu dari kesadaran diri. Termasuk persembahan-persembahan yang ada, yang awalnya. Beberapa jemaat yang ada itu yang saya tahu sudah sebenarnya di kita ada jemaat-jemaat seperti itu. Jadi ada seorang anak baru kerja terus ngomong mamanya bahwa dia ingin persembahan sulung. Jadi hasil dia pertama pekerjaan itu semuanya dapat 5 juta. Dia langsung kasih. Waktu itu seluruhnya dikasih sebagai persembahan sulung. Dan sekali, Pak, persembahan sulung, Pak. Sekali, seumur hidup sekali. Nah, dia pindah kerjaan lagi dan dia mengatakan bertanya pada saya, Pak, boleh nggak saya persembahan sulung? Saya katakan, silakan, karena itu pekerjaan yang baru. Pekerjaan baru, silakan. Hasil baru, silakan. Asal ya kamu tidak ada merugikan kamu, kan Tuhan tahu. Kalau kamu nggak bisa makan, persembahan sulung nggak ada artinya kalau nggak ada belas kasihan. Semua dasarnya belas kasihan Allah. Hukum kasih kan tertinggi belas kasihan. Nah, kalau kamu iya, itu puji Tuhan. Dan dia akan kasih lagi. Dan itu beberapa anak ini, sampai ada yang sudah di luar negeri gitu ya, dia merasakan betapa cintanya Tuhan dengan dia. Dia mengalami banyak sekali mau dijatuhkan, mau diapain ya. Nah, dia bersandar Tuhannya tuh karena kesungguhan hati itu, dia selalu ditolong dan posisinya terus naik dia. Jadi semakin dimusuhi kayak Yusuf. Dan dia bersyukur. Seperti itu. Dan ada yang terpuruk ada, tapi dia tetap setia, bisa tetap seperti itu ya. Jadi persembahan sulung yang Yesus lakukan itu adalah penggenap seluruh persembahan sulung dalam Perjanjian Lama. Dan kalau kita melakukan itu adalah meneladani. Bukan artinya tuh jadi hukum gitu, enggak. Kalau kita mau wajib kalau di gereja. Kalau gereja mengatakan begini, semua jemaat yang punya penghasilan harus persembahan sulung. Pendeta yang ngomong gitu, ini aturan gereja kita, wajib. Iya, karena gereja tertentu, enggak semua gereja. Berlaku bagi gereja itu, ya wajib, karena ditentukan oleh pendetanya. Perpuluhan wajib, karena jadi aturan kan, kayak iuran sama, jadi wajib. Tetapi semua hukum ini harus berdasarkan firman Tuhan, disertai dengan sukacita, kesenangan, sukarela. Di situ, kenapa? Kalau kamu beri, kamu terpaksa aku, nggak jadi berkat, Pak. Malah bahaya bagi diri kita sendiri. Nah, itu di situ. Jadi ya kita harus tahu bahwa ajaran Tuhan Yesus dari hati. Jadi semakin memberi, semakin sukacita. Orang yang memberi itu yang berbahagia. Berbahagialah orang yang memberi daripada yang menerima. Kan jelas seperti itu ya. Jadi persembahan sulung nanti banyak konsepnya, Pak, persembahan sulung ya. Jadi Tuhan Yesus itu kematian sulung, kebangkitan sulung. Kematian yang menanggung dosa itu sulung, kebangkitan sulung. Dan waktu dia kembali dan mengangkat semuanya, memasuki nanti surga dan bumi yang baru, dia yang memimpin di depan. Jadi nggak boleh orang lain. Dia masuk dalam kemuliaan yang langit bumi baru. Dia yang sulung masuk.
langit dan bumi baru. Nah, banyak orang nggak ngerti ini. Tapi kalau kita, yaitu tadi, kalau kita belajar Christ Center, wah itu luar biasa. Saya dulu nggak memahami ini. Tapi begitu dibuka jelas semuanya, wah itu ya nggak bisa nggak kagum gitu. Dari awal semuanya detail sampai rasul-rasul, nabi-nabi, hatinya apa, jelas sekali semua. Yang diperjuangkan, dirindukan apa. Ya, oke. Ada yang lain? Ya, sampai ketemu minggu depan ya. Puji Tuhan.